Di tahun 2021, harga apartemen di kota Seoul mengalami lonjakan drastis hingga menimbulkan rasa khawatir bagi kalangan masyarakat yang belum mendapat hunian tersebut. Tak sedikit dari mereka melakukan all-in dan salah satunya bernama Wosung. Dia rela mengorbankan segalanya, mulai dari tabungan hasil investasi saham, mengambil pinjaman uang di bank, hingga sampai menjual sawah ibunya. Wosung nekat melakukan ini agar bisa memenuhi keinginan dirinya, yaitu tinggal bersama orang yang ia cintai di kompleks apartemen mewah, dan menjadikannya sebagai investasi masa depan. Namun setelah pindah, dia justru diteror oleh suara-suara aneh dari balik dinding dan langit-langit yang terus menghantui dirinya. Suara misterius ini perlahan membuatnya merasa tak nyaman karena terjadi setiap hari, tepatnya di malam hari. Ditambah lagi, Wosung harus mengalami kenyataan pahit bahwa 3 tahun terakhir ini ternyata harga apartemen mengalami penurunan. Wosung jadi menyesal sampai atasannya sering meledek dirinya yang dianggap bodoh dalam berinvestasi. Tapi dia meyakini jika suatu saat nanti harga apartemen kembali naik. Gaji Wosung sebagai karyawan juga rupanya tak cukup untuk membayar perawatan tempat tinggalnya. Dia harus menghemat listrik dengan tidak menyalakan lampu juga AC di apartemennya, dan sebagai gantinya, Wosung menggunakan lampu yang bisa di-charger di tempat kerjanya. Wosung juga kerja paruh waktu seusai pulang dari kantornya. Bahkan untuk mengisi perutnya, dia seringkali mencuri makanan atasannya di kantor ketika ada kesempatan. Namun suara misterius yang seringkali terdengar di setiap malamnya membuat Wosung menjadi kesal. Terlebih tetangganya yang dari lantai bawah menuduh suara itu berasal dari dalam apartemennya. Jo Kyung rupanya sering menempelkan lembar protes di depan pintunya. Suara berisik itu membuat anak-anaknya kesulitan tidur, dan Wosung menegaskan jika suara itu bukan berasal dari dalam rumahnya. Wosung meminta Jo Kyung agar tidak lagi menuduh dirinya, dan wanita itu justru mengancam jika lain kali suaminya yang akan datang memberi perhitungan kepadanya. 협박하시는 겁니까? Wosung kembali berkata jika suara itu berasal dari lantai atas, dan untuk meyakinkan wanita itu, Wosung memintanya untuk mendengarnya langsung di dalam rumahnya. Tapi anehnya, suasana tiba-tiba menjadi hening. Sama sekali tak terdengar suara apapun. Dirasa suara ini sengaja dibuat seseorang, Wosung lantas naik ke lantai atas untuk memberi perhitungan. Tapi yang tinggal rupanya seorang pria dengan perawakan seperti preman. Suara-suara itu rupanya muncul setelah kepindahan Jinho ke apartemen ini. Wosung menduga suara itu berasal dari aktivitas olahraga yang dilakukan oleh Jinho, jadi dia berusaha meminta pengertian darinya. Tapi ternyata Jinho juga mengakui bahwa dirinya mengalami hal yang serupa dengan Wosung, dan dia menduga suara itu berasal dari lantai atas. Wosung pun meminta maaf lalu naik ke lantai atas dan sampai bertemu dengan seorang tetangga. Dia lalu membicarakan tentang suara berisik yang ia dengar, tapi ternyata pria itu juga mengalami hal yang sama. Wosung pun kembali naik ke lantai atas dan dihuni oleh seorang pria paruh baya. Setelah mengobrol dan menjelaskan keluhan suara bising yang dia dengar, rupanya suara itu juga bukan berasal dari rumah ini. Wosung pun akhirnya dimarahi karena menuduh tanpa bukti, dan diminta untuk menemui perwakilan penghuni di lantai atas. Wosung pun kembali harus naik tangga ke lantai paling atas dan bertemu dengan seorang wanita bernama Jeon Eunhwa. Selaku perwakilan penghuni apartemen ini, Eunhwa lalu memberi penjelasan bahwa suara yang didengar oleh Wosung tak bisa dipastikan berasal dari lantai atas, dikarenakan semua dinding di gedung ini saling terhubung.
Jadi suara bising itu bisa berasal dari lantai manapun. Sebagai perwakilan penghuni, Eunhwa berjanji akan menangani keluhan tersebut dengan mengeluarkan orang-orang aneh dari apartemen ini. Dan sebagai kompensasi atas keluhan itu, Eunhwa lalu memberikan sejumlah uang kepada Wosung. Eunhwa juga berharap Wosung melupakan masalah ini karena bisa berpengaruh dengan harga jual apartemen ini. 아파트 진짜 중요한 시기니까. Tapi saat kembali ke tempat tinggalnya, Wosung mendapati ban sepedanya dirusak oleh seseorang. Meski itu tindakan kriminal, Wosung memilih untuk tidak melaporkannya pada polisi. Terlebih Eunhwa juga memintanya untuk berhati-hati. 야, 그러면 당장에 이자 메꿀 돈을 주셨는데 그러면 Di tengah masalah yang dialaminya, Changwoo rupanya berhasil menemukan cara atasannya dalam melakukan investasi. Melalui saluran grup yang berhasil dia retas, rupanya malam ini akan terjadi penurunan harga koin kripto dan akan naik drastis di tanggal 15 sebelum akhirnya harganya kembali anjlok. Changwoo mengatakan ini adalah peluang besar untuk mendapat banyak uang karena keuntungannya 9 kali lebih besar dari investasi yang dilakukan oleh Wosung. Changwoo menyarankan Wosung untuk mengajukan pinjaman lagi karena ini adalah peluang. Tapi karena terlalu banyak hutang, pihak bank menolak pengajuan tersebut. Tiba-tiba seseorang menawar apartemen dirinya hingga membuat Wosung stres berat. Terlebih harga koin tersebut ternyata benar-benar mengalami penurunan. Wosung yang tergiur dengan keuntungan besar lantas memutuskan untuk menjual apartemennya kepada seorang pria bernama Juho. Tapi saat akan menandatangani kontrak penjualan, Wosung menemukan hal aneh karena data pembeliannya tak sesuai dengan Juho. Di situ tertera tanggal lahirnya 2009 dan tak mungkin Juho lahir di tanggal itu. Juho lalu beralasan apartemen itu dia beli untuk anaknya. Wosung lalu bertanya apa yang terjadi jika dia membatalkan kontrak penjualan tersebut. Dan agen penjualan mengatakan bahwa Wosung harus membayar 2 kali lipat dari uang muka yang dia dapatkan saat ini. Setelah menerima sejumlah uang muka penjualan dari apartemennya, Wosung lantas berlari kembali ke rumahnya. Takut ponselnya mati kehabisan baterai, Wosung pun memilih naik tangga hingga ke lantai 14 tempat tinggalnya. Tapi ternyata dia sebenarnya berencana untuk membatalkan kontrak penjualan dan akan mengganti kerugiannya dengan hasil penjualan koin nanti. Wosung yang percaya dengan peluang investasi ini lantas membeli di harga 815 sesuai dengan apa yang dikatakan oleh temannya. Hingga sampai esok harinya, ternyata apa yang dikatakan oleh Changwoo itu benar. Grafik menunjukkan kenaikan harga koin yang semakin meningkat. Wosung lalu diminta untuk menjualnya di tanggal 15, tepatnya jam 8.15 pagi, dengan keuntungan tak lebih dari 815%. Dan untuk memantau pergerakan harga koin itu, Changwoo juga mengajak Wosung untuk mengambil cuti kerjanya. Selain memantau grafik koin, Wosung menggunakan waktunya untuk membersihkan rumahnya yang berantakan hingga tanpa diduga. Keuntungan telah meningkat menjadi 161%. Di malam harinya, seseorang tiba-tiba menerobos masuk ke dalam rumah Wosung dan menemukan apa yang sedang dilakukan oleh Wosung saat ini. Hingga tak lama kemudian, Wosung tiba-tiba terbangun akibat suara bising. Tapi anehnya, setiap kali seseorang datang memeriksanya, suasana mendadak hening, seperti ada yang mengawasinya, dan Wosung menduga jika tetangga di lantai bawah adalah pelakunya. Jinho tak percaya karena mustahil bisa terdengar sampai ke dalam rumahnya, membuat Wosung menjelaskan tentang sistem dinding gedung apartemen ini. Namun Jinho tak percaya dengan hal itu. Dia merasa muak dan tetap mencurigai Wosung.
Setelah Jinho pergi, suara bising itu kembali muncul dan tanpa diduga seseorang merekam dirinya. Wosung yang kesal lantas mendatangi rumah tetangga di lantai bawah, namun suara ketukan pintu yang dia buat membuat seorang tetangga malah menuduh dirinya. 저기요, 잠깐만요. Wosung lalu pergi keluar gedung dan mendapati seseorang mengawasi dirinya. Tak lama seorang tetangga menghampirinya, memberitahunya tentang adanya kasus pembunuhan di kompleks sebelah akibat dari suara bising. Pria itu khawatir kasus serupa terjadi di kompleks apartemen ini karena berpengaruh dengan anjloknya harga apartemen mereka. Wosung yang tak nyaman dengan pembicaraan itu memilih kembali ke dalam. Namun tanpa diduga, pria itu juga mengikutinya dan rupanya dia tinggal tepat di bawah rumah Wosung. Wosung melihat pria itu memainkan sebuah cutter hingga membuatnya panik dan tiba-tiba Wosung yang ketakutan meyakini jika pria itu adalah orang yang telah merusak ban sepedanya dan berniat jahat kepada dirinya. Wosung lalu memilih untuk mengurung diri di dalam rumahnya, menunggu sampai tanggal 15. Singkat cerita, Wosung yang lagi makan malam sembari mantau grafik koin kembali dibuat stres dengan suara bising yang terus menghantui dirinya. Tiba-tiba, semua tetangga di apartemen mendatangi dirinya, menyalahkannya atas kebisingan yang terjadi. Para tetangga memaksa masuk untuk memeriksa ke dalam. Wosung berusaha menjelaskan bahwa ia bukanlah pelakunya dan masuk ke dalam tanpa izin adalah sebuah pelanggaran. Hingga tiba-tiba Eunhwa datang menengahi mereka, tapi saat sedang berbicara, Gwang Cheol diam-diam merekam dirinya. Eunhwa pun menegurnya dan menuduhnya sengaja ingin memviralkan keadaan ini bertujuan agar harga apartemen ini anjlok. Para tetangga pun mulai curiga jika Gwang Cheol adalah orang yang telah membuat kebisingan agar harga sewa apartemen yang ia tinggali harganya tidak naik. Terlebih Wosung pun meyakini jika Gwang Cheol bersama istrinya diam-diam mengawasi dirinya dan sengaja membuat dirinya disalahkan atas kebisingan yang terjadi. Bukti rekaman video pasti ada di dalam ponselnya dan Wosung menyarankan agar menggeledah rumah pasangan tersebut. Tapi karena dia juga dicurigai, Eunhwa meminta petugas keamanan agar memeriksa rumah Wosung lebih dulu. Dan karena Wosung yakin bukan pelakunya, dia pun mengizinkan hal itu. Tak lama, Jinho yang juga ikut masuk ke dalam menemukan pengeras suara antar lantai di dalam rumah Wosung. Alat itu rupanya terhubung dengan rekaman suara bising melalui sebuah ponsel. Wosung yang curiga lantas menyalahkan Gwang Cheol karena ia yakin dialah pelakunya. Dia juga berusaha meyakinkan para tetangga dan petugas keamanan, tapi tiba-tiba Gwang Cheol mendorong dirinya. Hingga tanpa diduga inilah yang terjadi. Gwang Cheol dengan sengaja menjatuhkan diri seolah dipukul oleh Wosung. Semua orang pun menyalahkan hingga tak lama polisi pun datang menahan dirinya. Wosung yang kini berada di kantor polisi berusaha menjelaskan bahwa dia tak bersalah. Dan karena sebentar lagi adalah waktu untuk menjual aset koin kriptonya, Wosung pun mencoba berbagai cara agar segera keluar dari tempat ini. Sempat diberikan ponselnya, tapi ternyata tak bisa digunakan. Sampai akhirnya dia beralasan ingin pergi ke toilet dan kesempatan itu ia gunakan untuk melarikan diri meski ujungnya ketangkap juga. Tiba-tiba seorang atasan membuka kantornya dan Wosung yang melihat adanya komputer di dalam langsung berlari sekuat tenaga dan mengunci diri di dalam ruangan tersebut.
Setelah berhasil masuk ke dalam akunnya, Wosung lalu mendapati bahwa keuntungannya telah mencapai 681%. Meski hampir mencapai target yang telah ditentukan, tapi ternyata dia ingin mencapai target tersebut. Bahkan berusaha keras mencegah para polisi itu masuk ke dalam ruangan ini. Hingga akhirnya para polisi itu pun berhasil masuk ke dalam dan menembakkan senjata listrik di tangannya. Tapi karena Wosung tak kunjung pingsan meski telah disetrum, seorang polisi pun akhirnya mencabut arus listrik komputer itu sebelum Wosung menjual aset koin tersebut. Tak lama kemudian Wosung pun tersadar dan ia dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Kesaksian Eunhwa mengatakan bahwa Gwang Cheol yang memulai kekerasan dan ditemukan kamera mata-mata ilegal dalam ponselnya. Kepala Polsek pun meminta maaf atas apa yang terjadi dan mengembalikan ponsel Wosung. Sementara pembangunan jalan yang dinantikan akhirnya disetujui. Semua terlihat senang berbeda dengan Wosung yang kini tak punya harapan lagi. Dikarenakan harga koin terjun bebas, Wosung yang tak punya harapan lagi hanya bisa terdiam menyadari dirinya telah gagal dalam berinvestasi. Wosung yang putus asa lalu membuat surat wasiat sebelum akhirnya berniat untuk bundir dengan melompat melalui jendela tempat tinggalnya. Tapi tiba-tiba dia teringat dengan Gwang Cheol yang dianggap menjadi sumber kegagalannya. Wosung pun berniat untuk menghabisinya, namun tiba-tiba Jinho datang, kembali menuduh dirinya akan berbuat bising hingga memancing emosi Wosung. Tapi dia sama sekali tak bisa melawan Jinho. Jinho yang kesal akhirnya berniat ingin menghabisinya, tapi tiba-tiba terdengar suara bising yang membuktikan bahwa Wosung bukanlah pelakunya. Suara itu pun terdengar sampai esok hari dan membuat Jinho akhirnya mencurigai orang yang sama. Kemudian mereka berdua pergi memeriksa ke lantai bawah dan secara kebetulan rumah Gwang Cheol tak dikunci. Jadi mereka bisa masuk mencari sumber suara tersebut. Anehnya, suara bising itu masih terdengar oleh mereka dan membuktikan bahwa Gwang Cheol dan istrinya bukanlah pelakunya. Tapi mereka menemukan hal yang janggal, yaitu lembaran pemilik apartemen ini bernama Juho, kelahiran 2009, yang ternyata sama dengan pembeli dan pemilik apartemen mereka berdua. Muncul dugaan bahwa Juho sengaja membuat kebisingan agar bisa membeli seluruh gedung dan menjualnya kembali setelah harganya naik. Wosung curiga bahwa pelakunya adalah Eunhwa ataupun Juho yang merupakan suaminya. Mereka pun berencana untuk mencari buktinya dan secara kebetulan Eunhwa meminta Wosung menemui dirinya. Rupanya Eunhwa ingin mencari solusi terbaik agar masalah kebisingan ini tidak melebar kemana-mana. Tapi tiba-tiba Jinho datang dan kesempatan itu ia gunakan untuk menggeledah rumah Eunhwa dengan alasan pergi ke toilet. Di sana dia menemukan pistol gas dalam ruangan kerja Eunhwa dan ruangan berpintu besi. Tapi ketika dia masuk ke dalam kamar Eunhwa, Juho tiba-tiba memergokinya, menuduh Wosung sebagai pencuri. Wosung yang tak terima lantas menuduh mereka sengaja membuat kebisingan demi mendapat apartemen dengan harga murah. Wosung pun mengancam akan memviralkan hal ini, namun Eunhwa menanggapinya dengan santai dan meminta Jinho untuk membawanya pergi. Singkatnya, Wosung yang mengambil ponselnya yang rusak baru menyadari bahwa ada ponsel lain yang juga diberikan kepadanya. Ponsel itu rupanya tersambung ke sebuah wifi dan saat ia mendatangi rumah Jinho, sinyal wifi itu rupanya bertambah. Tapi setelah ditanya, Jinho mengaku tak punya wifi, membuat Wosung kembali curiga dengan Jinho. Untuk memastikan dari mana wifi ini terhubung, Wosung lalu mendatangi setiap lantai apartemen ini. Tapi ternyata sinyal wifi ini hanya berasal dari dalam rumah Jinho.
Dan untuk mencari kebenarannya, Wosung diam-diam menukar kunci apartemen Jinho ketika pergi ke sauna. Karena kebetulan dia belum membayar biaya pemeliharaan dan secara kebetulan petugas mengizinkannya masuk menggunakan kunci Jinho. Wosung pun sempat ngobrol di dalam sauna agar Jinho tidak mencurigai dirinya, sebelum akhirnya dia pun pergi dengan alasan ingin beristirahat. Wosung akhirnya berhasil masuk ke dalam apartemen Jinho dan ternyata ponsel itu terhubung dengan wifi Jinho. Wosung juga mendapati sebuah ruangan yang dipenuhi oleh berbagai foto yang berhubungan dengan Eunhwa, yang merupakan seorang jaksa dan terkait dengan sebuah kasus suap pembangunan gedung apartemen. Wosung juga menemukan alat peretas digital dan melalui alat itu, didapati bahwa ternyata bukan hanya dia seorang yang diawasi oleh Junho, melainkan semua penghuni apartemen ini. Selain bisa memantau aktivitas mereka, alat itu juga rupanya bisa mengakses pintu masuk semua hunian apartemen ini. Dan tak jauh dari ruangan itu, Wosung akhirnya menemukan alat yang selama ini digunakan untuk membuat kebisingan yang terhubung ke seluruh apartemen ini. Setelah cukup mendapatkan bukti, Wosung pun berniat ingin melaporkannya, tapi tiba-tiba Jinho pulang. Kemudian memeriksa semua ruangan untuk memastikan tak ada yang masuk. Jinho lalu membuka beberapa file rekaman yang menunjukkan bahwa selama ini dia berperan dalam mempengaruhi orang-orang agar menuduh Wosung sebagai pelaku kebisingan. Tak lama setelah Jinho tidur, Wosung memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya dan berniat untuk menghabisi Jinho yang sedang tidur pulas. Tapi rupanya dia sama sekali tak punya keberanian dan tiba-tiba seseorang datang membuat Wosung langsung bersembunyi di kolong ranjang. Dari sinilah terungkap bahwa Jinho bersekongkol dengan Jo Kyung dan suaminya. Jinho memberikan imbalan berupa uang sewa apartemen bulanan. Penyerangan yang dilakukan Gwang Cheol juga adalah rencana Jinho. Tapi karena menyebabkan Gwang Cheol terluka parah, Jong Kyung pun menjadi kesal karena tidak diberi uang pengobatan. Jinho lalu memberikan sejumlah uang kepada wanita itu, tapi karena sadar nyawa suaminya seolah dipermainkan oleh Jinho, wanita itu pun semakin emosi hingga melempar beberapa harddisk Jinho yang sangat berharga. Jinho yang terbawa emosi pun akhirnya memukuli Jo Kyung menggunakan palu hingga tak sadar malah menghabisi wanita tersebut. Jinho lalu menelepon polisi, membuat alibi jika Wosung telah menghabisi tetangganya. Dirasa Jinho sudah keluar, Wosung pun bergegas pergi. Tapi ternyata Jinho sedang merangkai cerita untuk dijadikan berita menarik yang nantinya akan menguntungkan dirinya. Sementara Wosung dipilih karena ia akan dijadikan kambing hitam. Semua orang pasti akan percaya dengan motif Wosung atas kebisingan yang selama ini menghantui dirinya. Dalam cerita yang dibuat, Jinho memposisikan dirinya sebagai pahlawan yang rela mengorbankan nyawanya demi mengungkap kebenaran di balik kebisingan yang terjadi akibat buruknya konstruksi bangunan apartemen yang melibatkan seorang jaksa. Tapi ketika Jinho akan menghabisi Wosung, Wosung tiba-tiba menawarkan diri dengan bersedia membantu Jinho menyelesaikan rencana itu. Dia sadar Jinho tak akan bisa melakukannya sendirian. Wosung yang muak dengan semua ini mengaku hanya ingin kehidupan dan apartemennya kembali, dan sebagai gantinya Jo Kyung bisa dijadikan sebagai alibi. Mendengar itu, Jinho pun bersedia bekerja sama dengannya dan mengancam Wosung agar tidak mengkhianati dirinya. Mereka kemudian pergi ke lantai atas untuk menjalankan rencana alibi baru Jinho dengan menaruh jasad Jo Kyung di apartemen Eunhwa.
membuat seolah Jo-kyun menghabisi Eun-hwa akibat kebisingan apartemen ini dan berakhir dengan bundir. Jin-ho dulunya adalah seorang jurnalis investigasi yang pernah menyelidiki masalah konstruksi bangunan yang melibatkan Eun-hwa. Namun sampai saat ini, Jin-ho tak berhasil menemukan bukti keterlibatan Eun-hwa yang mendadak berhenti menjadi seorang jaksa setelah tinggal di apartemen ini. Jin-ho yakin di balik ruangan pintu besi tersimpan bukti-bukti keterlibatan Eun-hwa yang mendukung pembangunan gedung apartemen ini. Meski kualitas bangunannya buruk, Eun-hwa dan suaminya pasti menerima sejumlah uang untuk memuluskan hal tersebut. Namun karena Eun-hwa tak mau mengakui perbuatannya, Jin-ho pun menarik Ju-ho ke ruangan besi agar bisa membuktikan dugaan tersebut. Dan kesempatan itu Eun-hwa gunakan untuk meminta bantuan Wo-sung. Wo-sung rupanya hanya pura-pura membantu Jin-ho karena tak ingin mati olehnya. Jadi Wo-sung pun bersedia membantu Eun-hwa asalkan dia bersedia menebus kejahatannya tersebut. Eun-hwa pun mengiyakannya dan berjanji akan mengembalikan apartemen Wo-sung, tapi tiba-tiba Jin-ho datang. Kemudian menarik Eun-hwa karena ternyata di dalam ruangan pintu besi itu, Jin-ho tidaklah menemukan bukti apapun. Di sini Eun-hwa akhirnya mengakui bahwa dia telah menerima suap dari kontraktor serta menggelapkan dana pemeliharaan apartemen ini. Jin-ho yang kesal lantas memukuli Eun-hwa dan di saat itulah Wo-sung mengambil pistol gas, tapi sialnya tombol pengamannya belum dia tekan. Jin-ho pun memukuli Wo-sung karena telah mengkhianati dirinya, tapi tiba-tiba Eun-hwa menembakkan pistol gas sehingga membuat Jin-ho melarikan diri. Lalu Eun-hwa mengurung diri di ruangan besi, sementara Ju-ho disuruh untuk menghabisi Jin-ho. Tapi ternyata malah Ju-ho yang habis di tangan Jin-ho meski pisau dapur menancap di tubuhnya. Di saat itulah Wo-sung harus membuat keputusan antara harus menghabisi Jin-ho atau menyerahkannya pada polisi di bawah ancaman Eun-hwa. Wo-sung akhirnya dipukuli oleh Eun-hwa hingga tak berdaya dan kemudian Eun-hwa menunjukkan bukti kejahatannya yang ternyata disembunyikan dalam buku besar. Eun-hwa berkata bahwa usahanya tak akan pernah bisa mengatasi masalah bising karena kebisingan itu adalah masalah dari kesadaran manusianya, bukanlah masalah konstruksi bangunan. Namun saat akan menghabisi Wo-sung, tiba-tiba Jin-ho bangkit dan menghabisi Eun-hwa di saat itu juga. Dalam keadaan sekarat, Jin-ho meminta Wo-sung untuk mengambil buku tersebut. Tapi Wo-sung tak ingin menuruti permintaan Jin-ho lagi. Dia lalu mencari kontrak jual beli apartemennya agar kembali lagi kepadanya. Kemudian membakar buku itu dengan semua kontrak jual beli. Wo-sung pun akhirnya pergi keluar dan kemudian inilah yang terjadi. Beberapa waktu kemudian kasus Eun-hwa pun ditutup oleh seorang jaksa karena Wo-sung tak ingin menjadi saksi tentang keberadaan bukti buku besar itu. Terlebih semua bukti pun sudah hangus terbakar. Wo-sung lalu memutuskan tinggal bersama ibunya di kampung halaman, meninggalkan keindahan kota dan apartemen impian dirinya. Sang ibu juga memintanya untuk melupakan kota Seoul, tapi tiba-tiba Wo-sung memilih untuk kembali ke kota dan membeli apartemen baru dengan hunian yang berada di lantai yang sama dengan sebelumnya. Film pun diakhiri dengan Wo-sung yang membaca kontrak pembelian apartemen ini dengan tertawa yang sangat lepas. Dan kemungkinan dirinya lah adalah psikopat sesungguhnya.